Shalom Linker semua. Gak kerasa kita udah ada di pertengahan bulan November. Mari teman-teman, gue percaya sekalipun kita masih beribadah online, tapi Tuhan siap melawat engkau hari ini, bahkan seterusnya. Urapannya yang baru, kuasanya yang baru akan terus ada dalam kehidupan kita. Mari teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita saat sore hari ini, sebelum kita naikkan pujian penyembahan kita sama Tuhan, kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh sama-sama untuk boleh bersekutu Tuhan, sekalipun lewat online, tapi kami percaya bahwa urapan-Mu yang baru boleh terus mempersatukan kami, bahwa kuasa-Mu Tuhan ada terus dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus yang baik. Hari ini kami mau naikkan setiap pujian kami, kami mau naikkan setiap penyembahan kami Tuhan dari hati kami yang terdalam. Biar Kau yang bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Dalam satu nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari anak-anak muda, sama-sama kita menaikkan pujian kita bagi Tuhan saat sore hari ini. Kita mempersembahkan yang terbaik bagi Dia, sebab Dialah Allah yang besar, Dialah Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Sekali kita menaikkan pujian dari awal. Dialah Raja segala raja, Dialah yang layak terima pujian kita. Yes Tuhan. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Mari kita bawa pujian kita bagi Tuhan, setiap nyanyian kami bagi-Mu Tuhan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Oh Raja segala raja Tuhan. Mari kita mau katakan, Dialah Raja segala raja, segala raja. Tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau Allah yang sangat baik buat setiap kami. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa setiap pujian kami, membawa setiap penyembahan kami hanya bagi-Mu Bapa. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu.
Shalom teman-teman Link Youth, Pasco, thank you for having me. Thank you buat kesempatannya boleh melayani lagi. Kita udah lama banget mungkin gak ketemu, tapi sekarang kita boleh ketemu secara online. I know kita perlu extra effort selama online service ini, selama ibadah online. Karena jauh dari kebiasaan kita, waktu ibadah offline, kita perlu go extra untuk kita fokus, untuk kita nikmatin hadirat Tuhan, untuk kita cari Tuhan. Tapi aku mau bilang bahwa Tuhan appreciate, Tuhan menghargai setiap apa yang kita lakukan, usaha demi usaha untuk kita mengalami Tuhan, untuk tetap bisa fokus hari ini. Karena aku ngerti banget bahwa kuncinya cuma satu, buka hati, maka Tuhan bisa jamah setiap kita. Tuhan mau ngomong banyak sama setiap kita hari ini. So please open your heart. Kita akan belajar banyak hari ini. Are you ready guys? Siapin catatan teman-teman, siapin hati teman-teman semua, karena kita akan belajar sesuatu yang jauh lebih dalam. Hari ini aku akan bicara soal worship. Nah, tema kita hari ini tentang worship, tentang penyembahan. Teman-teman, banyak orang itu terkurung, terpenjara dengan paradigma worship yang berbeda-beda. Memang penyembahan itu begitu luas. Penyembahan itu begitu banyak artinya, banyak pemahamannya. Tapi izinkan hari ini aku ajarin sesuatu yang begitu fundamental, yang begitu basic tentang penyembahan itu sendiri. Nah, teman-teman, aku ngerti banget bahwa ketika kita online seperti ini, ada begitu banyak orang yang pada akhirnya kering. Mereka susah untuk menyembah Tuhan, karena kalau di gereja, di offline dulu, di Pasco, di tempat ibadah itu mereka bisa nikmatin banget, enjoy banget penyembahannya, karena ada begitu banyak fasilitas, tempatnya enak, ada lighting, ada LED, pemusiknya ganteng-ganteng, cantik-cantik, musiknya enak, pokoknya teman-teman bisa enjoy banget. Tapi begitu kita harus ibadah online di rumah, kita ngalamin sesuatu yang beda banget gitu. Kita harus usaha banget untuk bisa nyembah, untuk bisa worship, untuk bisa nikmatin hadirat Tuhan. But hari ini aku mau kasih tahu teman-teman bahwa kita harus ngerti sebuah konsep penyembahan yang benar. Bahwa penyembahan itu jauh lebih dalam, jauh lebih deep, jauh lebih di luar dari apa yang kita pikirkan tentang penyembahan. Bahwa kita pikir bahwa semua itu yang bikin penyembahan kita jadi luar biasa, jadi fantastis, jadi lebih enak. Tuhan pasti lebih suka dengan penyembahan yang full band dan lain sebagainya. Tapi izinkan kita mau belajar sama-sama tentang arti sesungguhnya dari worship, dari penyembahan itu sendiri. Yuk sama-sama kita buka Yohanes 4 ayat 21 sampai 23. Ini one of the most popular verse, ayat yang cukup terkenal, yang teman-teman pasti udah dengar. Yohanes 4, 21 sampai 23, kita bilang gini, yuk sama-sama baca. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Perhatikan di 23, this is so powerful. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Wow. Teman-teman, ayat 21 bicara gini, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Lalu ayat 2 bilang gini, kamu menyembah apa yang gak kamu kenal, tapi aku menyembah apa yang aku kenal, kata Yesus. Lalu ayat 23 bilang, akan datang di mana penyembah-penyembah yang benar menyembah dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Teman-teman, ada 3 hal yang aku mau bahas. Yang pertama adalah penyembahan, yang kedua adalah persembahan, yang ketiga adalah penyembah. 3 ini adalah 3 hal yang berbeda. Penyembahan, persembahan, dan penyembah. Wow. Teman-teman perhatikan ayat ke-23. Apa yang Yesus bilang?
Alkitab tidak tulis gini, sebab Bapa menghendaki penyembahan demikian. No, Tuhan gak bilang itu, Tuhan gak catat itu. Penyembahan bicara soal ritual. Penyembahan bicara soal how to worship. Penyembahan bicara soal cara kita menyembah. Nah, fokus Yesus bukan kepada penyembahan kita, bukan kepada caranya. Yang kedua, Alkitab tidak tulis sebab Bapa menghendaki persembahan demikian. Persembahan bicara soal objeknya. Berapa banyak yang kita persembahkan, berapa lama yang kita kasih untuk Tuhan. Tuhan juga gak fokus kepada poin kedua ini. Tuhan tidak fokus kepada objek persembahan kita. Yang ketiga, Alkitab Yesus sendiri bilang gini, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. This is so powerful. Teman-teman harus tangkap ini. Tuhan catat, aku cari penyembah. Aku gak cari penyembahan. Aku gak cari persembahan. Aku cari penyembah. So, Tuhan sedang cari kamu dan saya. Lebih dari cara kamu menyembah Dia, lebih dari berapa banyak dan berapa lama kamu menyembah Dia. Yang ngerti katakan amin. Tuhan cari kamu. Tuhan cari saya. Tuhan cari penyembah. Lebih dari penyembahan dan persembahan. Teman-teman, kalau Tuhan fokus kepada penyembahan, kalau Tuhan fokus kepada cara kita nyembah, harus pakai gitar, harus mewah, harus flowingnya enak banget dari awal sampai akhir. Teman-teman, maka kisah Paulus dan Silas di penjara itu tidak akan pernah terjadi dalam Alkitab. Yang ngerti katakan amin. Karena momen itu mereka sedang tidak dalam situasi yang ideal untuk melakukan ritual penyembahan. Tangan mereka dibelenggu, mereka di dalam penjara. Teman-teman jangan bayangin penjaranya seperti penjara koruptor di Indonesia yang penuh dengan AC, tempat mewah, TV, kasur. No. Tempat yang sangat mengerikan. Mereka sedang dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan ritual penyembahan yang kita pikir hari ini. Musiknya enak dan lain sebagainya. Tapi karena Yesus fokus kepada penyembah, Yesus fokus kepada pribadinya, Paulus dan Silas. Maka waktu mereka worship tanpa gitar, hanya akapela, mungkin mereka gak punya banyak tenaga untuk worship. Tapi something happen. Belenggu itu lepas, penjara itu terbuka. Waktu mereka datang menyembah. Yesus fokus kepada pribadi lebih daripada cara kita menyembah Dia. Yang kedua, teman-teman, kalau Yesus fokus kepada berapa banyak yang kita kasih untuk Tuhan, berapa lama yang kita persembahkan untuk Tuhan, teman-teman, maka perkenanan Tuhan untuk janda miskin yang memberikan sedikit persembahan tidak akan pernah Tuhan tulis dalam Alkitab. Are you with me, guys? Tuhan gak cari berapa banyak. Tuhan juga gak cari berapa lama kamu nyembah. Oh, orang berpikir gini, kalau sejam aku nyembah Tuhan akan berkati. Kalau sampai hit 3 jam, 3 bulan Tuhan akan berkati. Kalau aku cuma nyembah 5 menit, 10 menit, 15 menit, Tuhan gak akan happy dengan penyembahan. No. Tuhan lihat penyembah lebih dari persembahan kita. Teman-teman, lihat janda miskin ini. Dia cuma kasih sedikit. Tapi Tuhan berkenan atas penyembahan, atas worshipnya itu. Kenapa? Karena Tuhan lihat hati kita. Hati yang mau menyenangkan Tuhan, itu yang Tuhan lihat. Yang percaya katakan amin. Paulus, Silas gak mungkin lakukan ritual penyembahan yang dahsyat, tapi hatinya cuma mau menyenangkan Tuhan. Sama halnya dengan janda miskin ini. Dia gak punya banyak. Dia gak punya banyak uang. Sama seperti kita, mungkin kita gak punya banyak talenta bermusik. Mungkin kita gak punya banyak waktu. Atau mungkin kita udah gak punya banyak lagi kekuatan untuk nyembah Tuhan. Tapi
dengan apa yang sedikit itu. Tapi motivasi kita untuk menyenangkan Tuhan, sesuatu pasti terjadi. That's the art of worship. Itulah seni dalam penyembahan. Sekali lagi harus bilang, hati kita, motivasi kita, hidup kita lah yang Tuhan cari waktu kita menyembah. Yang percaya katakan amin. Wow, this is so powerful. Ini begitu luar biasa. Ini begitu luar biasa. Teman-teman, hati yang mau menyenangkan Tuhan adalah kunci dari seorang penyembah yang benar. Aku ulang, teman-teman boleh catat. Hati yang mau menyenangkan Tuhan adalah kunci dari penyembah yang benar yang Yesus cari. Satu tokoh yang kita mau belajar hari ini, yang teman-teman udah tahu, adalah Daud. Di mana tokoh ini adalah tokoh yang punya hati menyenangkan Tuhan. Semua tergambar dari dua hal yang saya pelajarin. Yang pertama adalah waktu Daud bangun pondok Daud, di mana 24 jam 7 hari ada orang yang terus menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan. Lalu kedua, ide untuk membangun bait Allah, di mana waktu itu dia punya pemikiran, aku punya segala kemegahan, kekayaan ini, tapi di mana Tuhan punya tempat untuk tinggal. Makanya ide itu untuk membangun bait Allah muncul dari Daud. Lihat hatinya begitu rindu untuk menyenangkan Tuhan. Karena itulah Tuhan bilang kamu penyembah yang benar sama Daud. So, ada satu kisah dari Raja Daud yang menunjukkan betapa hatinya begitu rindu untuk menyenangkan Tuhan. Teman-teman mungkin jarang dengar kisah ini. Teman-teman mungkin pernah baca, tapi teman-teman gak teliti dengan detail kisahnya ini. Tapi waktu aku baca, tiba-tiba ada pengertian tentang hati yang menyenangkan Tuhan dari Raja Daud. Kita buka Mazmur 34 ayat 1, Alkitab bilang gini. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Pasal ini ditulis ketika Daud sedang berada di titik paling rendah dari hidupnya. Hari itu Daud sedang melarikan diri dari kejaran Saul supaya dia gak dibunuh, teman-teman. Daud harus pergi meninggalkan kejayaannya. Daud harus pergi meninggalkan tanah kelahirannya. Daud harus pergi meninggalkan keluarga, teman-temannya, semua yang dia miliki untuk dia melarikan diri supaya dia tetap hidup. Teman-teman, itu situasi yang tidak mudah bagi Daud. Gak hanya itu, Daud harus sampai bersembunyi di wilayah Filistin, di mana teman-teman tahu bahwa wilayah Filistin ada wilayah musuh bangsa Israel. Dia harus bersembunyi di sana karena tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Gak cuman sampai di situ, teman-teman. Daud sampai harus pura-pura tidak waras, pura-pura gila di depan Abimelek supaya dia gak dibunuh. Teman-teman, hari itu tidak ada prank jadi gembel, belum viral. Tapi Daud hari itu harus pura-pura gila. Sampai Daud itu mengeluarkan air liur tumpah sampai ke janggutnya untuk dia pura-pura gila di depan Abimelek. Teman-teman bayangkan, aku harus tekankan, dia seorang raja. Dia punya kekuasaan, tapi dia harus mengalami situasi yang paling buruk dari hidupnya. Waktu aku baca kisah ini, aku berpikir bahwa idealnya ayat selanjutnya bicara tentang kekecewaan Daud, marahnya Daud, sakit hatinya Daud, dan sangat mungkin untuk Daud salahkan keadaan dan marah sama Tuhan. Tapi sayangnya ayat-ayat itu tidak aku temukan dalam ayat kedua dan selanjutnya. Ayat berikutnya akan menunjukkan betapa Daud punya hati yang mau menyenangkan Tuhan. Kita baca sama-sama, teman-teman. Daud menulis, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Wow, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ayat keempat bilang gini, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku.
Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan. Katakan amin. Daud tetap mencari Tuhan dalam situasi paling buruk. Lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya. Dia ajak kita dalam situasi yang terburuk, tetap pandang Tuhan. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Tidak ada kekecewaan, tidak ada kemarahan, tidak ada penyesalan. Yang ada hanya worship. Yang ada hanya hati yang mau menyenangkan Tuhan. Ini penyembah yang benar. Teman-teman, aku tahu kita semua sedang ada dalam situasi yang gak mudah. We are in the same boat. Kita dalam perahu yang sama. Baik itu kamu yang sekolah, kamu yang kuliah, kamu yang kerja, kamu yang bisnis, kita di situasi yang sama. Aku tahu dari banyak orang bilang kuliah online itu susah banget, sekolah online itu susah banget. Ada juga yang bilang dalam masa ini gaji harus dipotong bagi para karyawan. Ada juga yang bilang dalam bisnis mereka struggle dan harus survive untuk tetap bisa hidup dan bisnisnya hidup. Teman-teman, kita dalam situasi yang gak mudah hari-hari ini. Tapi Daud bilang, hatinya tunjukin sama kita semua bahwa dalam situasi terburuk pun, kalau kamu penyembah yang benar, kamu akan tetap worship. Katakan amin. Dalam situasi terburuk sekalipun, Daud ajarkan kita, kalau kamu penyembah yang benar, kamu akan tetap pandang Yesus dan sembah Dia. Wow. Teman-teman, izinkan aku bilang gini. Jangan sampai situasi, kondisi, dan atmosfer hidup kita menghentikan penyembahan kita sama Tuhan. Tapi biarkan penyembahan kita kepada Tuhanlah yang mengubah situasi, kondisi, dan atmosfer hidupnya kita. Daud dalam situasi yang tidak mungkin, tapi karena hatinya begitu mengasihi Tuhan, ingin menyenangkan Tuhan, dia tetap worship. Maka Tuhan ubah ratap jadi tari-tarian. Paulus dan Silas di kondisi yang sangat tidak ideal untuk nyembah Tuhan. Tidak ada gitar di sana, tidak ada musik yang megah di sana, tidak ada kondisi yang sangat ideal untuk nyembah Tuhan. Tapi hatinya begitu ingin menyenangkan Tuhan. Maka waktu mereka worship, sesuatu yang dahsyat terjadi buat mereka. Nuh waktu keluar dari bahtera, mungkin teman-teman bayangkan bahwa itu momen untuk Nuh dan keluarga celebrate sama apa yang telah terjadi. Tapi izinkan aku bawa teman-teman lebih dalam. Waktu Nuh buka bahteranya, pintu bahtera untuk pertama kali, yang Nuh lihat adalah kematian, atmosfer kematian. Karena berhari-hari air bah menutupi bumi dan semua makhluk hidup mati di sana. Waktu Nuh pertama kali buka, teman-teman bisa bayangkan semuanya mati. Semuanya mati, tidak ada kehidupan di sana. Tapi apa yang Nuh lakukan? Nuh bangun mesbah di sana. Lalu dia worship. Dan waktu Nuh memutuskan untuk worship, Tuhan buat janji, Ia tidak akan pernah menghukum bumi lagi dengan air bah. Lalu Tuhan kasih simbol pelangi sebagai janjinya. Teman-teman, kalau hari-hari teman-teman ngalamin sesuatu yang kelihatannya mati, entah itu imanmu lagi mati, entah itu percayamu lagi mati, entah itu sesuatu hubunganmu, pekerjaanmu, kuliahmu sedang mengalami kematian, rasanya gak ada lagi
tempat untuk berharap, untuk bersembunyi, untuk percaya lagi. Tapi hari ini kita belajar, Tuhan cari itu dari kita. Hati yang mau tetap worship walaupun di tengah kondisi yang tidak ideal dalam hidupnya kita. Teman-teman, izinkan aku bilang ini, Tuhan tidak fokus kepada skill main musikmu. Tuhan juga gak fokus kepada suara yang harus merdu, baru itu jadi penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan juga gak fokus kepada berapa lama kamu bisa nyembah Dia. Karena mungkin hari-hari ini kamu sedang tidak bisa banyak nyembah Tuhan, karena kamu dihimpit oleh keadaan dan situasi. Tapi hari ini Tuhan tegas kasih tahu kita bahwa Dia cari penyembah. Dia cari kamu yang datang apa adanya di hadapan Tuhan. Kamu yang cuma bisa angkat tangan and worship God dan bilang, Lord, I love to worship you walaupun dalam keadaan yang tidak mudah. Itu yang Yesus cari. Untuk kamu datang apa adanya. Untuk kamu datang dengan motivasi yang benar menyenangkan Tuhan. Maka penyembahanmu Tuhan pakai untuk mengubah situasimu. Tuhan akan disenangkan. Maka situasimu, keadaanmu, kondisimu, dan atmosfermu yang tadinya mati, Tuhan ubah jadi kehidupan. Yang percaya katakan amin. So hari ini teman-teman yang ngalamin situasi yang gak mudah, mari angkat kedua tanganmu bersama-sama. Izinkan aku doa buat teman-teman semua. Oh Tuhan, terima kasih. Kami belajar hari ini betapa Tuhan rindukan kami sebagai pribadi, as a person, to worship you. Lebih dari cara kami menyembahmu, lebih daripada objek persembahan kami berapa banyak, berapa lama. Lebih dari semua itu, Tuhan cari kami untuk datang apa adanya di hadapan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat sahabat-sahabatku, teman-temanku hari ini. Buat mereka yang lagi ngalamin mati secara iman, secara banyak hal. Buat sekolahnya, studinya, keluarganya mungkin, atau pekerjaannya. Bapak, aku berdoa, biarkan hari ini Tuhan bangkitkan kembali apa yang mati. Waktu mereka datang menyembahmu dengan hati yang rela, hati yang mau percaya, hati yang mau berserah penuh sama Tuhan, menyenangkan Tuhan. Aku percaya Tuhan akan bangkitkan itu kembali dalam kehidupannya mereka. Sehingga kehidupan itu muncul dan mereka kembali boleh survive, melanjutkan kehidupan mereka, dan boleh memberkati banyak orang. Aku berdoa buat mereka dimanapun mereka ada hari ini. Tuhan yang berkati mereka, Tuhan yang pakai mereka. Pakai anak-anakmu ini ya Tuhan. Karena kami percaya hati seorang penyembah yang benar tidak hanya ada di kehidupan Raja Daud, tapi Tuhan akan temukan di dalam hidupnya kami. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu. Terima kasih Engkau gak pernah curang. Terima kasih Engkau gak pernah jahat sama hidupnya kami. Terima kasih Tuhan selalu sabar sama setiap kami. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan untuk satu nama Tuhan Yesus. Dan sampai kapanpun, dalam kondisi apapun dari hidupnya kami akan tetap jadi penyembah. In the name of Jesus, we pray. Amen. Tuhan Yesus memberkati.